Penceramah asal India, Dr. Zakir Naik, menyatakan bahwa Malaysia adalah negara terbaik bagi umat Muslim, bukan Indonesia. Pernyataan ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia. Zakir Naik menyebut Malaysia unggul karena mayoritas penduduknya mempraktikkan Islam dengan baik, memiliki sistem perbankan syariah yang kuat, serta dukungan pemerintah terhadap dakwah Islam. Ia juga menyoroti bahwa Malaysia bukan zona konflik dan memiliki stabilitas politik yang mendukung aktivitas keagamaan. Di sisi lain, pernyataan ini menuai kritik karena dianggap mengabaikan kontribusi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Beberapa pihak menilai bahwa komentar Zakir dapat memicu ketegangan antar negara dan tidak menghargai keragaman praktik keislaman di Indonesia. Polemik ini menambah daftar kontroversi Zakir Naik, yang sebelumnya juga dilarang berceramah di beberapa negara bagian Malaysia karena pernyataannya yang dianggap provokatif terhadap kelompok non-Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Pernyataan Dr. Zakir Naik daripada India yang memberikan tanggapan dan komentar tentang Islam di Malaysia itu lebih dijaga ya. Dan kemarin beliau diundang di salah satu podcast dokter Indonesia, seorang konten kreator. Beliau juga cukup sangat terkenal. Kemudian menceritakan tentang Islam di Malaysia dan Muslim di Malaysia. Beliau anggap Islam di Malaysia merupakan salah satu Islam yang sangat baik dan juga Muslimnya mempraktekkan Islam dengan secara yang dimana benar-benar tidak membuat hal aneh seperti di Indonesia. Mungkin yang dimaksud seperti itu. Karena di tempat kita kadang-kadang ya memang tidak semuanya sahabatku semua. Tapi setiap hari raya Idul Adha, Idul Fitri, suasananya pun juga setiap daerah berbeda-beda. Bahkan kadang-kadang ada juga yang dimana bertakbir keliling, berarakan. Tapi kalau saya lihat dari konsepnya ada yang salah. Di antaranya membawa patung-patung. Itu kan bukan budaya Islam. Segelintir orang Indonesia yang melakukan, tapi ujung-ujungnya nama negara kita disorot di dunia internasional. Dan baru-baru ini juga viral takbir dengan cara sangat kontroversi dan menuai berbagai kritikan dari netizen kedua negara, dari Malaysia dan juga Indonesia. Banyak juga sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, kalau tidak pelik ya tidak di Konoha. Kadang-kadang saya juga heran ya, kenapa sih negara kita ini selalu melakukan hal-hal yang aneh. Masa iya sih kita mengumandangkan takbir, kemudian kita berjoget-joget. Ini kan jelas-jelas sangat kontroversi dan menimbulkan perdebatan di media sosial. Kok bisa hal seperti itu dibiarkan? Harapan saya Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini harus bertindak tegas. Memang kalau di Malaysia seumpama terjadi seperti di Indonesia yang dimana takbir keliling tapi kadang-kadang disalahartikan, itu pasti akan ditindak tegas. Tapi kalau di negara kita, saya sangat sayangkan ya, Majelis Ulama Indonesia ini kurang bertindak tegas. Di antara salah satunya yang baru-baru ini juga mendapat kritikan keras dari ustadz-ustadz daripada Malaysia. Video candaan video candaan menggunakan AI seolah-olah berada di neraka. Kenapa sih pelaku-pelaku hal seperti ini nggak diusut tuntas? Kenapa dibiarkan? Harapan saya Majelis Ulama Indonesia bertindak tegas atas pelaku-pelaku yang membuat video seolah-olah berada di neraka, yang meskipun menggunakan fitur AI, tapi ini bukan bahan candaan. Dan harusnya pelaku tersebut ditindak tegas. Beda jauh dengan di negara tetangga kita, yang dimana memang perlu kita akui, kalau di Malaysia itu benar-benar dijaga dengan ketat. Nggak boleh main-main. Langsung kita simak videonya. Saya nggak paham ini konsepnya bagaimana. Harusnya kalau kita
bertakbir bukan dengan cara seperti ini. Jangan dibuat main-main. Oke lah kalau kita mau hiburan nggak ada masalah. Tapi jangan dicampur aduk. Ini kalau di Malaysia misal terjadi seperti ini, langsung dikenakan tindakan yang sangat tegas. Harapan saya Majelis Ulama Indonesia harus mengeluarkan aturan-aturan yang tidak boleh digunakan asal-asalan ketika takbir keliling. Ya memang kalau dari segi kreatif, tapi kenapa harus dicampur adukan? Laki-laki, perempuan, tapi bukan saya sok suci ya, tapi ini kalau dilihat negara lain, maksudnya sayangkan. Patut saja Dr. Zakir Naik berkata seperti itu. Di Malaysia itu, ya saya nggak perlu ngomong ya, nanti banyak yang tersinggung dan marah gitu. Tapi sebenarnya sesuatu hal yang positif dari negara tetangga kita, ya perlu kita contohi. Ini apa-apaan ini konsepnya. Aduh. Hari pertama masuk neraka, Cek. Hari pertama di neraka, guys. Bareng temen lama gue nih, ternyata masuk neraka juga. Liburan dulu, guys. Nyobain mandi lava. Ternyata seru juga, panasnya mantul. Hari pertama di neraka, cek, guys. Ini hari pertama vlog tour saya di neraka. Halo kawan. Ini loh, hari pertama saya di neraka. Ternyata gak begitu mengerikan. Hari pertama di neraka dingin, cek. Gue udah pernah main di neraka panas. Sekarang gue di neraka dingin, guys. Ada orang buat video sehari dalam neraka. Apakah kufur perbuatan itu? Viral daripada negara Konoha. Seorang laki-laki buat video berenang-renang dalam api neraka. Dia kata tak panas, enjoy saja, boleh duduk dalam api neraka. Kalau dia orang Islam, jadi kafir, laknatullah. Kerana apa? Kerana meringan-ringankan Allah, meringankan janji Allah dan azab Allah, hukumnya murtad. Haram ditanam di kubur orang Islam kalau mati. Jika mayatnya sudah ditanam di kubur orang Islam, wajib digali dan dibuang di dalam hutan. Nampak? Hinanya orang yang menganjing dengan hukum Allah. Menganjing boleh, menganjing yang padang patuk. Nah, dengan agama tak boleh. Hari pertama di neraka, guys. Bareng teman lama gue nih, ternyata masuk neraka juga. Ayo! Tambah zaman lah, zaman AI. Dia buat video di Indonesia. Dia buat gambar guna Google View 3. Tunjuk gambaran berada di neraka. Ramai-ramai ni kan. Tunjuk gambar. Dia buat gambaran lah kata benda tu neraka. Dan mereka setengah duduk bersantai, duduk bergelak.
Sampai ke tahap merasakan neraka ni adalah tempat yang boleh di RNR kan. Tidak, dia tempat azab. Siap boleh gelak air kata ni baru bakar api dia, baru mencecah 3000 darjah Celsius. Dia boleh duk gelak pakai backpack. Dia kata dia masuk dekat situ tu sekadar untuk lawatan. Ni duk buat ni. Ni zaman lah, zaman AI ni. Zaman yang duk main ni, artificial intelligence. Dan ibu-ibu kita yang kita risau, bapa-bapa kita yang risau. Sebab dia tiap kali dapat, dia nanti tanya kita, ni betul ni? Kita lah tiap malam kena jadi penganalisis video yang tak dibayar. Dengan bayar lah boleh scam. Tuan-tuan bayang, pi kedai, tengok pakai macam pakai orang mengaji, tapi time bayar, dia dah edit dah sendiri dia punya scam dia tu. Hak yang dia punya print receipt dia tu. Dah bayar siap-siap. Dan nama kedai kita ada. Dan kita pun duk tunggu, tak boleh pasal belakang dia ada ramai lagi. Mereka pun pandai untuk susun datuk. Kadang-kadang dah umur berapa dah, beli barang guna duit 100. Barang harga RM2 sekupang, bagi duit 100 sekepin. Bila dapat duit balance RM50 tu selip bulan paket, dia kira depan kawan tu balik, dia kata pasal apa? Tinggal 40 lebih 50 tak ada. Budak tu pula kalut sebab ada customer ramai, awak keluar pula sekepin. Awak lepas ke RM50 tu? Agak-agak lepas kan? Lepas kan? Takut nanti kalau kata dalam balik tu benda tu dibawa dalam tangan, tiba-tiba meninggal dunia, macam mana nak jawab? Ruang apa yang kita nak sebutkan di depan Allah SWT? Tu tak masuk lagi dengan pada perkara-perkara yang lebih memberikan nilai dan juga situasi yang lebih menggetarkan. Mai video tertentu tunjuk gambar, kata janggut ni macam ku kenal kan. Mau duk relax lu, tahan lu. Halo guys. Hari pertama di neraka cek. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai semua. Tersebar baru-baru ini apabila ada satu video dari negara jiran yang konon-kononnya mereka dengan seronoknya bergembira berenang di dalam neraka, memperlekehkan neraka, mempersendakan neraka. Dia gini guys, tidak ada manusia yang paling malang, manusia yang paling teruk, manusia yang paling bebal, melainkan manusia yang tidak ada rasa keseronokan ke syurga dan rasa benci dan rasa takut kepada neraka. Sebab terlalu banyak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan betapa deritanya, betapa pedihnya, betapa sengsaranya api neraka. Kata Ibn Mubarak yang meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia cerita bahawa neraka ni akan dinyalakan 1000 tahun sehingga ia menjadi putih. Kemudian ia dinyalakan lagi 1000 tahun sehingga ia menjadi merah. Kemudian ia dinyalakan lagi 1000 tahun sehingga ia menjadi hitam gelap seperti gelapnya malam. Satu lagi daripada Abu Hurairah, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, api dunia yang kamu semua panaskan hanyalah satu daripada 70 bahagian daripada api neraka. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, meskipun semua api itu dikumpulkan, jawab Nabi, ia lebih panas 69 kali ganda. Ini hadis riwayat Muslim. Ada pula hadis yang menceritakan tentang kedalaman neraka daripada Abu Hurairah. Hadis ini riwayat Muslim. Sahabat berkata, kami pernah bersama Rasulullah. Tiba-tiba kami mendengar ada bunyi sesuatu yang jatuh. Lalu Nabi bersabda, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adalah sebuah batu yang dilemparkan dari atas an-nar, iaitu neraka, sejak 70 tahun yang lalu. Dan sekarang baru batu itu sampai di dasarnya. Nak berenang lagi, nak bersukaria lagi. Ini kedalaman api neraka. Dalam hadis lain menceritakan tentang penyiksaan api neraka. Juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah menggambarkan gambaran neraka sebagai tempat yang penuh siksaan oleh api dan iblis. Kata Nabi, neraka adalah tempat yang sangat-sangat pedih dan siksaannya sangat-sangat besar. Maka orang di dalamnya akan diterkam oleh api dan akan diterkam oleh iblis. Dan kepanasan api neraka, ada hadis daripada Anas bin Malik. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, neraka adalah tempatnya sangat panas dan sangat membakar. Tidak ada makan dan tidak ada minum di dalamnya. Kemudian di dalam Quran, Allah menunjukkan tentang betapa besarnya api di dalam neraka. Anda boleh belik surah Mursalat ayat 32. Sungguh neraka itu menyemburkan api sebesar dan setinggi istana. Di dalam hadis daripada Anas bin Malik, hadis ini riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, di hari kiamat ada seorang lelaki, seorang anak Adam yang senang hidupnya.
dia dimasukkan seketika, dicelupkan seketika di dalam neraka. Lalu selepas itu dia ditanya, wahai anak Adam, pernahkah kamu melihat kesenangan hidup? Dia yang baru keluar neraka, yang dicelup seketika, dia berkata, tidak demi Allah wahai Tuhan. Nah, hanya seketika di dalam neraka, dia lupa segala bahagia dunia. Ada pula seorang lagi anak Adam, hidupnya penuh derita. Allah celupkan dia seketika di dalam syurga. Selepas itu, Allah bertanya kepada lelaki itu, wahai anak Adam, pernahkah kamu merasai penderitaan hidup? Dia berkata, tidak demi Allah, wahai Tuhan. Hanya dicelup seketika di dalam syurga, dia lupa segala derita dunia. Nak bagi tahu bahawa itulah derita neraka. Baru masuk seketika, dia lupa segala keindahan dan kesenangan hidup. Allah merakamkan dialog orang yang menyesal di hari akhirat. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Wahai Tuhan, kami dah nampak, kami dah dengar. Maksudnya mereka dah nampak derita neraka. Mereka dah nampak bahagia syurga. Mereka dah dengar jeritan orang yang diseksa. Mereka dah dengar gembira mereka di syurga. Mereka merayu pada Allah Azza wa Jalla. Farji'na, hantarlah kami balik ke dunia. Na'mal salihah, untuk kami beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin. Sahabat-sahabat semua, ketika itu kita sudah terlambat untuk merayu kepada Tuhan. Sekarang ini di negara jiran, sudah wujud influencer-influencer yang tak kenal halal dan haram, yang buta dosa pahala, yang tak reti syurga dan neraka. Malah lagi teruk, sanggup mempersendakan neraka. Tolonglah, Malaysia jangan ada influencer sebegini, jangan ada influencer yang berperangai neraka, yang bercakap tak reti dosa pahala, yang bercakap seolah tak tahu halal dan haram, yang bercakap seolah-olah hidup ni tak ada syurga, tak ada neraka. Tolonglah. Kadang-kadang kita ini selalu meremehkan yang kiranya benda-benda tersebut padahal amat sangat serius. Agama jangan dibuat main-main. Takbir salah tempat. Dan baru-baru ini yang begitu sangat viral, video sehari dalam neraka, dan ramai sekali berbagai variasi, hampir ada setiap hari. Harapan saya untuk kawan-kawanku semua, jika Anda seorang muslim, perumpama yang membuat ini seorang muslim, Anda itu sudah menjadi seorang yang murtad. Bayangkan, segera bertobat. Kalaupun ini dibuat oleh seorang non-muslim, ini amat sangat disayangkan ya. Dan harapan saya, semoga Majelis Ulama Indonesia segera ambil tindakan, menyiasati yang membuat video tersebut. Ini sangat istilahnya sahabatku semua. Negara tetangga kita itu sampai heran loh. Kok bisa ya pembuat videonya juga nggak diusut. Ini kalau di negara Malaysia perumpamaan terjadi seperti itu, udah diusut tuntas. Jabatan Islam di Malaysia ini benar-benar tegas. Jadi jabatan Kementerian Agama Islam di Malaysia apabila ada hal-hal yang kiranya mempersendahgurukan agama Islam, langsung dicari pelakunya. Tapi kalau di negara kita, harusnya ya kan Majelis Ulama Indonesia cari ya kan pelakunya siapa, motivasinya apa, kenapa agama dipersendahgurukan.